Halo, neraca hidup menyapa. Tahukah Anda, justru banyak kredit mobil yang bukan tumbang di awal cicilan, melainkan di bulan ke-8 sampai ke bulan 15. Saat tabungan mulai menipis, penghasilan goyah, dan kenyataan finansial mulai menghantam. Perlu kami tegaskan, konten ini bukan bertujuan menyarankan maupun melarang Anda mengambil kredit mobil. Video ini murni sebagai materi edukasi dan literasi keuangan yang disadur dari kisah nyata serta berbagai pengalaman yang sering terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah agar kita dapat mengambil keputusan finansial dengan lebih bijak dan sesuai kemampuan masing-masing. Ya, ini salah satu kemarin request dari netizen lewat komentarnya. Coba Kak yang kredit mobil. Nah, kali ini alhamdulillah kemarin saya dapat cerita juga dari teman yang pernah kredit mobil dan saya pun juga pernah mengalaminya. Broto adalah seorang staf administrasi di sebuah perusahaan sepatu yang sudah bekerja hampir 8 tahun. Gaji pokoknya sekitar 7 juta, ditambah uang makan, transport, dan lembur membuat penghasilannya sering menyentuh hingga 9 juta, malah kadang sampai 10 juta tiap bulan. Di mata tetangga, hidup Broto terlihat mapan. Dia sudah beristri, memiliki seorang anak, dan sedang menanti kelahiran anak yang kedua. Wah, bahagia ini Broto. Namun di balik itu, sebagian besar pendapatannya habis untuk biaya rumah tangga, cicilan rumah, dan membantu orang tuanya di kampung. Secara kasat mata, penghasilannya besar memang, tetapi arus kas bulanannya sebenarnya cukup ketat. Jika Anda menyukai konten edukasi keuangan yang membahas masalah sehari-hari dengan bahasa yang mudah dipahami, jangan lupa ya teman-teman subscribe biar berkembang ini channel ini dan semakin banyak kisah-kisah yang relate dengan masyarakat di sekitar kita. Suatu sore di kantin perusahaan, Broto berbincang dengan rekan kerjanya. Motorku makin sering ngadat rewel. Minggu lalu sempat rewel 2 kali pas berangkat kerja, keluhnya. Lalu Broto menambahkan, belum lagi ini jelang musim hujan, padahal aku kalau berangkat banyak bawa berkas juga. Wah, repot ini. Kalau kehujanan berkas bisa ambrol. Temannya pun menjawab, kalau gajimu sudah cukup bro, kenapa nggak ambil mobil saja? Kan lebih aman. Ambil yang kecil lah, cukup untuk mobil keluarga kamu, 1 anak, 2 anak lah, sama istri. Kayaknya banyak kok yang cicilannya ringan. Kalimat sederhana itu terus terngiang di kepala Broto. Apalagi sebentar lagi bayinya lahir. Dia membayangkan betapa repotnya membawa istri dan anak dengan motor saat hujan atau harus ke rumah sakit tengah malam. Akhirnya Broto datang ke sebuah dealer dan memilih salah satu mobil. Saya sebut nama saja ya sesuai dengan kejadiannya, yaitu Honda Brio. Sales menjelaskan dengan sangat meyakinkan, Pak, uang mukanya ringan. Cicilannya cuma sekitar nggak sampai 4 jutaan per bulan kok Pak. Ah, gaji Bapak pasti aman deh. Broto menghitung cepat di atas kertas. Menurutnya angka itu masih masuk akal. Namun dia lupa menghitung rasio cicilan terhadap pendapatan, atau istilahnya debt service ratio, serta kemungkinan jika uang lemburnya suatu saat hilang. Nah, ini yang di luar dugaan ini dan harus dipertimbangkan. Tapi dia enggak saat itu. Bukan enggak memikirkan sih, tapi memang dia berpikir singkat. Dia mengambil keputusan berdasarkan kondisi terbaik saat itu memang, dan bukan kemungkinan terburuk yang bisa datang sewaktu-waktu. Nah, di sisi lain ini ada temannya juga namanya Rahma, teman lama Broto semasa SMA. Rahma merintis usaha catering dari dapur rumahnya. Awalnya hanya menerima pesanan nasi kotak belasan bungkus. Bertahun-tahun dia bekerja tanpa mengenal hari libur. Habis subuh sudah ke pasar, siang memasak, sore mengantar pesanan, malamnya masih mencatat pembukuan. Ini luar biasa, sangat ulet sekali Rahma ini. Berkat kerja kerasnya, pelanggan semakin banyak hingga melayani kantor, sekolah, dan acara pernikahan juga. Penghasilannya memang tidak selalu tetap, tetapi ia sangat disiplin mengelola arus kas usaha,
memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Suatu hari Rahma juga membeli mobil ini. Nah, nggak kalah sama si Broto. Dan mereka saling bertukar informasi. Broto tersenyum dan berkata, "Wah, akhirnya kamu juga kredit mobil juga, Rahma." Rahma mengangguk sambil tertawa kecil. "Iya bro, tapi aku beli bukan karena gengsi loh. Mobil ini memang harus jadi aset produktif. Kalau tiap bulan cicilannya hampir 4 jutaan sampai 5 juta, berarti mobil ini minimal harus menghasilkan lebih dari itu dong." Broto mengernyit. "Kalau aku sih cuma pengen keluarga lebih nyaman. Yang penting gajiku aman lah, bisa mengcover." Rahma menepuk bahunya. "Nggak salah bro, tapi apapun alasannya mobil tetap kewajiban finansial loh. Bedanya ada yang membuat dompet makin tipis, ada juga yang membuat penghasilan malah bertambah." Lalu Broto menimpali, "Ya kalau aku di samping untuk keluarga juga untuk menunjang berangkat kerjaku, itu kan bisa menunjang penghasilan juga kan." Saat itu keduanya sama-sama membawa pulang mobil baru dengan wajah penuh kebahagiaan. Tidak ada yang menyangka 8 bulan kemudian keputusan yang tampak sama itu justru menghasilkan akhir cerita yang sangat berbeda. 8 bulan pertama berjalan begitu mulus. Setiap tanggal gajian, Broto langsung membayar cicilan mobil Brio tanpa pernah terlambat. Dia mulai merasa keputusan membeli mobil adalah pilihan yang tepat. Mobil itu memudahkan mengantar anak ke sekolah, membawa istrinya kontrol kehamilan, bahkan sesekali dipakai mudik ke rumah orang tua. Nah, ini memang sangat menunjang sekali untuk kehidupan Broto ini ya. Namun, tanpa disadari, kondisi keuangan keluarganya mulai berubah. Nah, ini mulai ada ombak-ombak kecil ini. Order ekspor perusahaan sepatu menurun hingga lemburnya si Broto dikurangi drastis. Otomatis penghasilan Broto yang biasanya hampir 10 juta kini dipotong hampir 2 juta, jadi sekitar 8 jutaan sekarang. Di saat yang sama anak keduanya lahir. Nah, betapa bahagianya ini menyambut kelahiran anak kedua. Namun di sisi lain biaya susu, popok, kesehatan lainnya dan kebutuhan rumah tangga terus meningkat tentu saja. Cash flow yang dulu masih longgar kini mulai menipis setiap akhir bulan. Suatu sore Broto bertemu Rahma di sebuah warung kopi. "Rahma, aneh ya?" Rahma menimpali. "Kenapa?" Broto melanjutkan, "Padahal cicilan mobilnya tetap, tapi kok sekarang rasanya berat. Gimana ya?" katanya sambil mengaduk kopi. Rahma tersenyum lalu bertanya, "Kamu masih punya sisa uang setelah semua tagihan dibayar?" Broto menghela napas. "Ya paling-paling tinggal beberapa ratus ribu. Kadang sebelum tanggal gajian malah sudah habis." Rahma mengangguk pelan. "Bro, itu tanda ruang arus kas kamu mulai mengecil bro. Banyak orang mengira masalahnya ada di cicilan. Padahal yang berubah adalah keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ketika pendapatan turun sedikit saja, seluruh anggaran langsung goyah." Rahma lalu menjelaskan bahwa inilah penyebab banyak kredit mobil mulai bermasalah pada bulan ke-8 hingga bulan ke-15. Alasan pertamanya, pendapatan tambahan seperti lembur, bonus, atau insentif ternyata tidak selalu bertahan. Alasan kedua, biaya kepemilikan mobil mulai berdatangan bersamaan. Nah, ini mulai dirasakan di bulan ke-8 hingga bulan ke-15. Servis berkala, pergantian oli dan filter, pajak kendaraan. Nah, ini pajak kendaraan kan mulai kan 1 tahun, ada perpanjangan, asuransi, hingga ketemu dengan harga BBM yang terus menguras pengeluaran. "Karena mobil itu seperti anggota keluarga baru," kata Rahma sambil tersenyum. "Setiap bulan dia juga minta uang loh bro." Broto tertawa kecil, tetapi dalam hatinya dia mulai sadar yang selama ini dia hitung hanyalah cicilan, bukan total biaya kepemilikan sebuah mobil itu sendiri.
Memasuki bulan ke-11, tekanan mulai benar-benar terasa. Anak kedua Broto beberapa kali harus berobat karena sering demam. Sementara kebutuhan rumah tangga terus naik. Hampir bersamaan, mobilnya memasuki jadwal servis berkala. Pajak tahunan juga hampir jatuh tempo. Dan ban depan mulai aus karena sering mobilitas tinggi, sehingga harus diganti. Dalam 1 bulan, pengeluaran tak terduga mencapai jutaan rupiah. Broto mulai menggunakan kartu kredit untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Tanpa disadari, muncul hutang konsumtif yang membuat beban cicilan semakin besar. Ini membuka hutang baru ya berarti. Nah, kini bukan hanya cicilan mobil yang harus dibayar, tetapi juga ada tagihan kartu kredit yang jelas mulai berbunga. Suatu malam Broto duduk termenung di ruang tamu. Istrinya bertanya pelan, "Mas, cicilan mobil bulan ini sudah dibayar belum?" Broto terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Belum, Dek. Baru bisa bayar minggu depan kalau gaji masuk." Istrinya kembali bertanya, "Nah, kalau bulan depannya gimana?" Broto menggeleng pelan, "Aku juga belum tahu, Dek." Keesokan harinya dia menelepon Rahma. "Rahma, aku kok mulai takut ya. Tabungan hampir habis, cicilan mulai terlambat, sementara kebutuhan rumah terus jalan. Kalau kamu sendiri gimana?" Rahma menjawab dengan tenang, "Bro, sekali lagi ya, jangan anggap ini cuma masalah mobil. Aku sudah ingatkan. Ini masalah arus kas yang sudah negatif. Kalau tidak segera diperbaiki, satu keterlambatan bisa berubah menjadi kebiasaan loh." Rahma kemudian menunjukkan 2 penyebab lain yang sering membuat kredit mobil tumbang di tahun pertama, yaitu alasan ketiga, banyak keluarga tidak memiliki dana darurat. Nah, ini penting. Sehingga ketika muncul biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau kehilangan penghasilan, cicilan langsung terganggu. Lalu alasan yang keempat, terjadinya inflasi gaya hidup. Ini yang sering tidak kita sadari, tapi ini sangat bahaya ketika kita sedang berada dalam cicilan mengambil kredit mobil. Setelah memiliki mobil, frekuensi jalan-jalan meningkat. Makan di luar menjadi lebih sering dan belanja terasa lebih mudah. "Bro," kata Rahma, "seringkali bukan cicilan mobil yang menjatuhkan seseorang, tetapi kebiasaan baru yang ikut datang setelah memiliki mobil, bro." Kalimat itu membuat Broto terdiam. Dia mulai menyadari bahwa masalahnya jauh lebih besar daripada sekedar angsuran bulanan. Suatu sore, Broto menghubungi Rahma lagi dengan suara pelan. "Rahma, aku sudah berpikir dan sudah aku diskusikan dengan istriku. Akhirnya aku mau menjual mobil ini. Aku takut beberapa bulan lagi bener-bener gak sanggup bayar cicilan, malah nanti jadi parah." Di ujung telepon, Rahma langsung menjawab, Bentar bro, jangan buru-buru dijual. Nah, aku kok kepikiran ini. Kemarin-kemarin aku justru sedang mencari tambahan mobil untuk usaha cateringku, bro. Alhamdulillah ini pesanan makin banyak. Aku juga sudah tambah 2 karyawan lagi. Hampir tiap hari ada pengiriman ke kantor, sekolah, dan acara-acara yang lain. Broto terdiam, lalu menimpali, "Maksudmu apa?" Rahma tersenyum. "Nah, gimana bro kalau mobil aku sewa bulanan? Kepemilikannya tetap atas nama kamu, itu mobil tetap kamu, tapi uang sewanya kan bisa kamu pakai buat menambah setoran cicilan." Akhirnya mereka pun berjanji bertemu dan duduk bersama menghitung biaya sewa. Dan biaya sewa yang dibayar Rahma setiap bulan ternyata cukup untuk menutup sebagian besar angsuran mobil. Sisanya tinggal ditambah sedikit dari gaji Broto. Broto akhirnya rela kembali memakai motor lamanya untuk berangkat kerja. Gak apa-apalah,
Yang penting cicilan aman dan mobil ini tidak hilang, katanya. Rahma menambahkan, "Bro, anggap saja ini mobilmu sedang bekerja. Daripada setelah habis berangkat dan pulang terus diparkir di rumah dan itu bisa menguras uangmu, lebih baik menghasilkan arus kas toh." Mereka juga membuat kesepakatan sederhana. Jika sewaktu-waktu Broto membutuhkan mobil untuk keadaan mendesak, seperti membawa keluarga ke rumah sakit atau keperluan penting lainnya, Rahma akan langsung memberikannya tanpa ada syarat tambahan. Nah, setahun kemudian hasilnya mulai terlihat. Cicilan Broto kembali lancar tanpa harus menjual mobil dengan harga rugi. Rahma pun diuntungkan karena tidak perlu membeli armada baru untuk memenuhi lonjakan pesanan catering, dan biaya sewa pun itu masih jauh di bawah sewa-sewa konvensional lainnya. Makanya Rahma di sini pun diuntungkan, jadi win-win solution lah. Dari situ Broto mendapat pelajaran berharga. Selama ini dia menganggap mobil hanya sebagai beban, padahal dengan cara berpikir yang berbeda, aset yang sama bisa membantu memperbaiki kondisi keuangan. Rahma menepuk bahunya sambil berkata, "Bro, dalam dunia finansial, solusi terbaik tidak selalu menjual aset loh. Kadang yang perlu diubah adalah cara aset itu dimanfaatkan agar berubah dari beban menjadi sumber pemasukan." Beberapa tahun kemudian Broto berhasil melewati masa-masa sulitnya. Alhamdulillah ini. Mobil Brio itu akhirnya bisa menjadi miliknya karena cicilan tetap berjalan lancar dan kondisi keuangan keluarganya perlahan kembali sehat karena bebannya sudah tidak terlalu tinggi untuk mencicil mobil. Dia tersenyum mengingat masa ketika hampir menyerah. Ternyata yang hampir membuatku kehilangan mobil bukan karena cicilannya ya, tetapi karena aku tidak siap menghadapi perubahan kondisi keuangan. Rahma mengangguk sambil berkata, "Nah iya bro, betul, yang paling berbahaya bukan penghasilan kecil, melainkan ketika pengeluaran tumbuh lebih cepat daripada pemasukan. Kalau orang kata itu besar pasak daripada tiang." Kalimat itu terus teringat oleh Broto hingga kini. Dari kisah mereka ada 4 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, jangan menghitung kemampuan kredit dari pendapatan terbaik, tetapi dari pendapatan normal yang paling realistis. Kedua, siapkan dana darurat agar cicilan tetap aman ketika terjadi resiko seperti kehilangan lembur, sakit, atau usaha yang sedang sepi. Ketiga, pahami bahwa cicilan hanyalah sebagian dari biaya memiliki mobil, karena masih ada pajak, servis, asuransi, BBM, dan biaya tak terduga lainnya. Misalnya untuk perawatan, ada beli ban, atau beli onderdil-onderdil lainnya yang memang harus diganti tiap tahunnya. Lalu yang keempat, jika memungkinkan, buatlah aset menghasilkan cash flow. Mobil yang mampu mendatangkan pemasukan akan jauh lebih ringan dibanding mobil yang hanya dipakai sesekali, tetapi tetap menimbulkan biaya setiap bulan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Jangan biarkan ada aset nganggur. Toh kalau nganggur tetap menghasilkan, bagaimana caranya? Nah, itu salah satunya tadi ya. Oke, sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah mobil lebih baik dijadikan alat transportasi saja, atau sebisa mungkin juga dijadikan aset yang menghasilkan uang? Nah, jika Anda pernah mengalami masa sulit saat membayar cicilan mobil, yang seperti dialami Broto, saya pun juga pernah mengalami, dan bahkan ada beberapa kali yang gagal, atau justru memiliki cara unik agar cicilan tetap lancar, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan sekali lagi, konten ini tidak untuk menyarankan atau melarang mengambil kredit mobil, murni edukasi dan literasi agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Siapa tahu cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain. Dan jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notif, dan bagikan video kepada keluarga maupun teman.
Sampai bertemu di episode Neraca Hidup selanjutnya.